Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti, SIAK MSI, dan Ibu Niputuan Nindya Sarasija Prameswari, SAK MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengungkapan standar GRI 2021 pada laporan keberlanjutan PT Java Confit Indonesia Tbk tahun 2023 sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Pramestini dengan NIM 2317051037 dari kelas 4B. Nah, dalam sebuah perusahaan perlu adanya laporan keberlanjutan. Perlu kita ketahui bahwa laporan keberlanjutan itu adalah dokumen yang disusun oleh perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja, komitmen, dan upaya mereka dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat informasi mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan, termasuk pencapaian dan target yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan seperti efisiensi, sumber daya, pengurangan emisi, peningkatan kesejahteraan, dan tata kelola yang baik. Nah, sebelum itu mari kita simak mengenai video profil dari PT Java Confit Indonesia Tbk. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini merupakan integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu, dengan skala ekonomi, Java menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. Java pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Om Medraco dan International Grainhandel Tragil NF of the Netherlands. Pada awal, perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT Java Confit Indonesia Tbk ini adalah perusahaan produsen protein hewani terintegrasi di Indonesia yang berfokus pada penyediaan pangan bergizi dan terjangkau, terutama produk berbasis protein hewani seperti unggas, sapi, dan produk turunan lainnya. Dengan pengalaman lebih dari 52 tahun, Java berkomitmen menjadi penyedia utama dan terpercaya produk pangan berprotein di Indonesia melalui sistem produksi yang efisien, peningkatan nutrisi, serta pengembangan sumber daya manusia, sambil menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasionalnya. Berikut merupakan hasil analisis pengungkapan standar GRI 2021 pada laporan keberlanjutan PT Java Confit Indonesia Tbk. Nah, yang saya temukan pada laporan PT Java Confit Indonesia Tbk ini terdapat GRI 200 mengenai ekonomi, yang dimana saya menemukan GRI 201 tentang kinerja ekonomi. Pada GRI 201 ini saya menemukan GRI 201-1 tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Pada tahun 2023, perusahaan menghasilkan nilai ekonomi total
sebesar Rp51.359.331 yang berasal dari penjualan neto, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya. Nilai ekonomi yang didistribusikan mencapai Rp50.887.403, meliputi biaya operasional, gaji karyawan, pembayaran kepada penyandang dana, kontribusi CSR, dan pajak penghasilan. Sisa nilai ekonomi yang disimpan perusahaan pada tahun 2023 tercatat Rp471.928.000 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ada GRI 201-2 tentang implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. PT Java Tbk membagi investasi keberlanjutan ke dalam dua pilar utama, yaitu lingkungan dan sosial. Investasi untuk operasional yang lebih berkelanjutan pada tahun 2023 mencapai Rp103.334.000. Sementara pengelolaan sumber daya yang efisien, peminimalan limbah dan emisi, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak juga menjadi fokus dengan alokasi dana masing-masing. Total investasi keberlanjutan di pilar lingkungan pada tahun 2023 sebesar Rp149.792.000. Di sisi sosial, pengembangan sumber daya manusia seperti karyawan, peternak, dan masyarakat mendapat alokasi sebesar Rp163.867.000 dan peningkatan nutrisi sebesar Rp7.329. Sehingga total investasi sosial mencapai Rp171.195.000. Secara keseluruhan, total investasi keberlanjutan Java pada tahun 2023 adalah Rp320.987.000, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian saya juga menemukan GRI 202, 203, dan 204. GRI 202 tentang keberadaan pasar, 203 tentang dampak ekonomi tidak langsung, dan 204 tentang praktik pengadaan. Pada GRI 202, saya menemukan GRI 202-1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. PT Java Tbk memberikan gaji kepada karyawan berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kualifikasi tanpa diskriminasi gender, ras, suku, dan agama. Pada tahun 2023, remunerasi di tingkat kepegawaian terendah mencapai 149% dari rata-rata upah minimum provinsi untuk laki-laki dan 143% untuk perempuan. Dan totalnya adalah 149%, menunjukkan upah entry level yang konsisten jauh di atas standar minimum provinsi. Kemudian pada GRI 203 saya menemukan GRI 203-1 mengenai investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Program Java for Kids pada tahun 2023 menjangkau 87 sekolah dengan 13.060 siswa dan 1.050 guru, fokus pada peningkatan gizi anak sekolah dasar melalui program Satu Hari Satu Telur, yang berhasil mengurangi siswa dengan status gizi buruk dari 30% menjadi 3%. Selain itu, pemberian telur program ini juga meliputi renovasi sekolah, edukasi gizi untuk guru, senam bersama, praktik cuci tangan, serta pemantauan gizi menggunakan aplikasi khusus yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan dan pendidikan masyarakat. Kemudian pada GRI 204 saya menemukan GRI 204 mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, yang dimana PT Java Tbk berkomitmen menggunakan bahan baku lokal untuk mendukung ketahanan rantai pasok dan ekonomi lokal. Pada tahun 2023, 63% bahan baku pakan unggas dan 40% pakan ikan dan udang berasal dari sumber lokal. Java juga mengembangkan alternatif bahan baku lokal dengan memanfaatkan bungkil inti sawit sejak tahun 2022 yang meningkatkan efisiensi
biaya produksi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan dan mendukung petani lokal. Kemudian saya juga menemukan GRI 205 mengenai anti korupsi. Yang dimana pada GRI 205 ini saya menemukan GRI 205-2 tentang operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi. Java menerapkan manajemen risiko dan audit internal serta eksternal secara ketat untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2023, audit internal dan eksternal yang dilakukan menunjukkan tidak adanya kasus korupsi di seluruh operasional perusahaan. Selain itu, Java juga melakukan penilaian risiko terkait perubahan iklim dan operasional melalui metode Life Cycle Assessment atau LCA untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dan memperbaiki proses bisnis secara berkelanjutan. Kemudian ada GRI 205-2 tentang komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. PT Java Tbk menegakkan etika dan integritas bisnis melalui kode etik yang mencakup kebijakan anti korupsi dan anti suap. Disosialisasikan kepada seluruh karyawan, terutama saat orientasi. Nah, pada tahun 2023, lebih dari 6.900 karyawan telah menerima sosialisasi ini. Perusahaan juga mengoperasikan sistem whistleblowing bernama Java Learn yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara aman dan rahasia dengan penanganan serius untuk memastikan penerapan prinsip anti korupsi efektif di seluruh lini bisnis. Kemudian ada GRI 205-3 mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Nah, dalam upaya menjaga keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik, Java menerapkan manajemen risiko serta audit internal dan eksternal secara ketat terkait anti korupsi. Pada tahun 2023, hasil audit internal dan eksternal menunjukkan tidak adanya kasus korupsi di seluruh operasional perusahaan. Yang dimana hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal, sosialisasi kode etik, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh Java. Selain itu, perusahaan juga secara proaktif melakukan penilaian risiko termasuk risiko perubahan iklim untuk memastikan seluruh potensi risiko dapat diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. Nah, eh, saya tidak menemukan adanya GRI 200 lain, GRI 200 lainnya yang terdapat pada laporan PT Java Confit Indonesia Tbk. Maka dari itu, saya lanjutkan ke analisis GRI 300 mengenai lingkungan. Nah, pada GRI 300 ini saya menemukan GRI 202 dan 303. 302 ini mengenai energi dan 303 mengenai air dan efluen. Nah, pada GRI 302 ini saya menemukan GRI 302-1 tentang konsumsi energi di luar organisasi. Konsumsi energi listrik pada tahun 2023 adalah 1.846.413 GJ meningkat dari tahun sebelumnya. Energi tidak terbarukan yang digunakan meliputi listrik, gas alam cair atau LNG, gas alam terkompresi atau CNG, gas LPG atau LPG, batu bara, bahan bakar diesel, dan bensin. Energi terbarukan yang digunakan meliputi cangkang kelapa sawit, serat kelapa sawit, cangkang kemiri, kayu bakar, dan sekam. Pada tahun 2023, 34% energi yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan. Yang dimana hal ini menunjukkan peningkatan komitmen terhadap penggunaan energi bersih dan upaya pengurangan emisi karbon. Kemudian pada GRI 303 saya menemukan GRI 303-1 tentang interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Nah, PT Java menyoroti pentingnya ketersediaan sumber daya untuk keberlanjutan produksi dan ketahanan pasokan pangan. Yang dimana tantangan utama yang dihadapinya adalah perubahan iklim, gejolak geopolitik, dan pandemi yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dan bahan baku.
Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan energi dan sumber daya secara efisien sambil berupaya untuk meminimalkan jejak karbon dan menjaga keamanan pangan dari hulu ke hilir. Kemudian selanjutnya ada GRI 303-3 mengenai pengambilan air, yang dimana PT Java mematuhi regulasi yang berlaku dan standar mutu air yang ditetapkan pemerintah dengan total pengambilan air yang cenderung meningkat dari 17.963 megaliter pada tahun 2021 menjadi 19.703 megaliter pada tahun 2023, yang berasal dari berbagai sumber seperti air tanah, air permukaan, air laut, dan air hujan, serta air yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian ada GRI 303-4 mengenai pembuangan air. Java terus meningkatkan sistem pengelolaan limbah air secara berkelanjutan dengan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah yang dilengkapi teknologi seperti reverse osmosis dan dewatering untuk memastikan air limbah yang dibuang memenuhi standar kualitas yang berlaku. Perusahaan juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan limbah cair dan limbah padat untuk mengurangi volume limbah serta menggunakan bakteri untuk proses pengelolaan air limbah di beberapa unit operasional. Kemudian ada GRI 303-5 mengenai konsumsi air, yang dimana total konsumsi air perusahaan juga menunjukkan peningkatan dari 14.423 megaliter pada tahun 2021 menjadi 15.323 megaliter pada tahun 2023, yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan pengolahan sumber daya air yang efisien. Jadi secara keseluruhan, Java menegaskan pengelolaan air yang bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, meningkatkan teknologi pengolahan air limbah, dan mengoptimalkan penggunaan air untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya. Nah, selanjutnya saya juga menemukan GRI 304 tentang keanekaragaman hayati. Yang dimana pada GRI 304 ini saya menemukan GRI 304-4 tentang spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konversi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasional. PT Java menyoroti upaya pelestarian ayam kampung lokal melalui program Ayam Kampung Super. Program ini merupakan hasil persilangan antara ayam kampung lokal dengan ayam broiler yang bertujuan untuk memenuhi preferensi protein hewani masyarakat sekaligus melestarikan plasma nutfah ayam lokal Indonesia. Inisiatif ini penting karena membantu menjaga keberlanjutan spesies ayam kampung yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati lokal, sehingga selaras dengan prinsip perlindungan spesies yang dilindungi sebagaimana diatur dalam indikator. Kemudian, saya juga menemukan GRI 305 mengenai emisi. Uh, yang dimana pada GRI 305 ini saya menemukan GRI 305-1 mengenai emisi GRA cakupan 1 langsung. Emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan seperti pembakaran bahan bakar pada fasilitas produksi. Pada tahun 2023, emisi lingkup 1 tercatat sebesar 85.201 ton CO2 ekuivalen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian GRI 305-2 tentang emisi energi GRK cakupan 2 secara tidak langsung. Emisi dari konsumsi listrik yang dibeli pada tahun 2023, emisi lingkup 2 sebesar 497 ton CO2 ekuivalen juga mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Kemudian GRI 305-3 tentang emisi GRA cakupan 3 tidak langsung. Emisi dari aktivitas lain di luar kendali langsung perusahaan seperti transportasi, rantai pasokan, penggunaan produk, dan lain-lain. Emisi lingkup 3 ini sangat besar, yaitu sebesar 1 miliar
187.206.507 ton CO2 ekuivalen pada tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian ada GRI 305-4 tentang intensitas emisi GRK, yang dimana perusahaan juga menghitung intensitas emisi, yaitu jumlah emisi per satuan output produksi. Yang dimana data ini penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas upaya pengurangan emisi, bukan hanya total emisi absolut saja. Nah, saya tidak menemukan adanya GRI 300 lainnya yang terdapat pada laporan keberlanjutan PT Java Config Indonesia Tbk. Maka dari itu saya akan lanjutkan ke analisis GRI 400 tentang sosial. Uh, yang dimana pada GRI 400 ini saya menemukan GRI 401 tentang kepegawaian. Pada GRI 401 ini saya menemukan GRI 401 step 1 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. PT Java Tbk melaporkan jumlah karyawan secara rinci berdasarkan status kepegawaian tetap dan kontrak, serta jenis kelamin. Pada tahun 2023, total karyawan mencapai 30.372 orang, terdiri dari 15.223 karyawan tetap dan 11.494 karyawan kontrak laki-laki, serta 2.917 karyawan tetap dan 1.000 karyawan kontrak perempuan. Data ini menunjukkan komposisi karyawan yang relatif stabil tanpa fluktuasi signifikan selama periode pelaporan. Laporan juga menegaskan tidak adanya karyawan paruh waktu, sehingga seluruh tenaga kerja merupakan karyawan penuh waktu. Kemudian saya menemukan 401-2 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Nah, PT Java ini memberikan berbagai tunjangan kepada seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak. Tunjangan tersebut meliputi BPJS, ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Layanan kesehatan atau BPJS Kesehatan dan medical cover. Kemudian cuti melahirkan, ataupun gugur kandungan, cuti ayah, serta tunjangan lain seperti tunjangan hari raya, bantuan makan, transportasi, dan persalinan. Selain itu, tersedia paket pensiun atau pesangon dan kompensasi di akhir masa kontrak. Seluruh tunjangan ini diberikan tanpa diskriminasi antara karyawan tetap dan kontrak, sehingga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian saya menemukan GRI 401-3 mengenai cuti melahirkan, yang dimana PT Java menyediakan cuti melahirkan selama 3 bulan untuk karyawan perempuan, baik tetap maupun kontrak, serta cuti 1,5 bulan untuk perempuan yang mengalami keguguran. Untuk karyawan, laki-laki diberikan cuti ayah guna mendampingi istri melahirkan. Seluruh kebijakan cuti ini berlaku bagi seluruh karyawan tanpa membedakan status kepegawaian, sehingga mendukung prinsip inklusivitas dan keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian, saya juga menemukan GRI 403 tentang pelatihan dan pendidikan. Nah, pada GRI 403 ini saya menemukan GRI 403 step 1 mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana PT Java menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3 berdasarkan standar ISO 45001-2018. Standar ini memberikan kerangka kerja komprehensif yang mendorong pendekatan proaktif untuk mengidentifikasikan dan mengurangi bahaya kerja. Selain itu, mengimplementasikan standar internasional. Perusahaan juga mematuhi peraturan nasional terkait K3, termasuk peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Komitmen
kuat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ini menjadi prioritas utama perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian saya menemukan GRI 403/2 mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Unit-unit Java secara proaktif mengembangkan dan menerapkan hazard identification, risk assessment, and determining control atau HIRA DC untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko kecelakaan dalam perusahaan. Sistem ini juga merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya potensial serta mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian saya juga menemukan GRI 403/3 mengenai layanan kesehatan kerja. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, PT Java menerapkan berbagai layanan kesehatan kerja. Hal ini terlibat dari pelaksanaan penilaian risiko kesehatan, dibudidayakan perairan yang dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, penilaian ini juga merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi bahaya dan risiko kesehatan yang mungkin dihadapi karyawan saat melakukan pekerjaan mereka. Kemudian, saya juga menemukan GRI 404 tentang pelatihan dan pendidikan. Nah, pada GRI 404 ini saya menemukan GRI 404/1 mengenai rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, pada tahun 2023, PT Java Confit Indonesia Tbk ini mencatat peningkatan signifikan dalam rata-rata jam pelatihan karyawan. Nah, di mana pada laporan PT Java Confit Indonesia Tbk ini pada halaman 172 menunjukkan bahwa rata-rata jam pelatihan per karyawan meningkat menjadi 6,9 jam per tahun, naik dari 2,7 jam pada tahun 2022 dan 3,0 jam pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi di semua kategori, baik itu manajemen menengah ke atas maupun operator atau bisa disebut manajemen junior. Dengan perempuan di manajemen menengah ke atas menerima rata-rata 4,7 jam 14,7 jam pelatihan per tahun, lebih tinggi dari laki-laki di kategori yang sama. Kemudian saya juga menemukan GRI 404/2 mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan, yang dimana PT Java secara konsisten mendukung pengembangan karyawan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan karir. Salah satunya yaitu program Shop Floor yang bertujuan meningkatkan literasi kolektif dan kemampuan karyawan dalam menghadapi tantangan di perusahaan. Selain pelatihan teknis, karyawan juga diberikan pelatihan keterampilan interpersonal seperti komunikasi dan pemecahan masalah. Perusahaan juga menyediakan program beasiswa untuk mendukung pendidikan formal dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Selain itu juga saya menemukan GRI 404/3 mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir, yang dimana pada tahun 2023 PT Java melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan pengembangan karir seluruh karyawan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu, proses ini juga melibatkan pelatihan teknis dan soft skill, serta integrasi dengan platform pelatihan baru yang dikembangkan perusahaan. Nah, kemudian saya juga menemukan standar GRI 407, 408, dan 409. GRI 407 ini mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. GRI 408 mengenai pekerja anak, dan GRI 409 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. Nah, pada GRI 407 ini saya menemukan GRI 407/1
mengenai operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko. Uh, Perusahaan memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Kebijakan ini sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional dan peraturan nasional, serta didukung dengan adanya serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Java juga melakukan sosialisasi secara berkala agar seluruh karyawan memahami hak-hak mereka dalam berserikat, serta menyediakan mekanisme pengaduan jika terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. Kemudian pada GRI 408 saya menemukan GRI 408/1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerjaan, yang dimana PT Java ini memiliki komitmen tegas untuk mencegah praktik pekerjaan di seluruh lini operasional dan rantai pasokannya. Perusahaan menerapkan kebijakan rekrutmen yang hanya memperbolehkan pekerja berusia di atas batas minimum yang diatur undang-undang. Selain itu juga dilakukannya audit dan pemantauan rutin untuk memastikan tidak adanya pekerja anak yang terlibat, serta memberikan pelatihan kepada pemasok dan mitra kerja terkait larangan pekerja anak. Kemudian pada GRI 409, saya menemukan GRI 409/1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa ataupun wajib kerja. Dalam upaya melindungi hak asasi manusia ataupun HAM, Java melarang segala bentuk kerja paksa baik di lingkungan internal maupun pada rantai pasokannya. Perusahaan melakukan penilaian risiko dan audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan tidak adanya praktik kerja paksa. Jika ditemukannya indikasi pelanggaran, maka perusahaan akan segera mengambil tindakan korektif dan memberikan sanksi tegas sesuai kebijakan internal dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya juga menemukan GRI 413 mengenai masyarakat setempat. Nah, pada GRI 413 ini saya menemukan GRI 413/1 yang dimana Java aktif melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan operasionalnya, khususnya melalui program kemitraan dengan peternak. Perusahaan juga menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada lebih dari 8.500 peternak unggas. Setiap siklus produksi, tim Java melakukan kunjungan rutin untuk berbagai pengetahuan, mendengarkan aspirasi, dan membantu menyelesaikan tantangan yang dihadapi peternak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan. Dan selanjutnya, saya juga menemukan standar GRI 416 tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan. Yang dimana pada GRI 16 ini saya menemukan GRI 416/1 mengenai penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Yang dimana PT Java menerapkan sistem penilaian dan pengawasan ketat terhadap dampak kesehatan dan keselamatan dari produk yang dihasilkan. Proses penilaian melibatkan audit internal dan eksternal berdasarkan standar internasional seperti FSSC 22.000 dan ISO 9001, HACCP, serta sertifikasi halal. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap produk yang dipasarkan aman dikonsumsi dan memenuhi standar mutu yang berlaku. Kemudian saya juga menemukan standar GRI 416/2 mengenai insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk jasa. Selama periode pelaporan, PT Java tidak mencatat adanya insiden ketidakpatuhan yang signifikan terkait kesehatan dan keselamatan produk. Jika terjadi temuan ataupun ketidaksesuaian, perusahaan memiliki prosedur penanganan cepat untuk melakukan tindakan korektif dan melaporkan insiden tersebut kepada otorisasi yang berwenang sesuai peraturan.
Kemudian saya juga menemukan standar GRI 417 mengenai pemasaran dan pelabelan. Pada GRI 417 ini saya menemukan GRI 417 1 mengenai persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. PT Java memastikan seluruh produk yang dipasarkan dilengkapi dengan label yang jelas dan informatif yang mencakup informasi nilai gizi, petunjuk penggunaan, dan tidak lupa dengan tanggal kadaluarsanya. Kebijakan pelabelan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan kepada konsumen agar dapat membuat keputusan yang tetap saat membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Kemudian saya juga menemukan GRI 417-2 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa, yang di mana setiap sepanjang tahunnya tidak ditemu sepanjang tahun pelaporan tidak ditemukannya insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan ataupun standar pelabelan dan informasi produk. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa PT Java telah mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dan berkomitmen menjaga kepercayaan konsumen melalui transparansi informasi. Kemudian, saya juga menemukan GRI 417-3 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran, yang di mana PT Java juga tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap peraturan pemasaran dan komunikasi produk selama periode pelaporan. Seluruh aktivitas pemasaran dilakukan sesuai dengan kode etik dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan klaim menyesat ataupun merugikan konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.